السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، telah kita sampaikan muqaddimah sekilas tentang surah Al-Ikhlas, sebab turunnya surah ini, kemudian fadilah surah Al-Ikhlas dan keutamaan bagi mereka yang memahami dan dalam surah yang mulia ini kita diajar untuk merenungi dan memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, semuanya tentang sifat Allah, dan ini sebagaimana yang dituturkan salah seorang sahabat, lianna fiha suratul Rahman atau sifatul Rahman, di dalamnya ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat ini sangat mencintai untuk membaca surah ini, sampai Rasulullah menyatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surganya. Dan sudah kita mulai kemarin dari potongan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan. Al-khitab asalnya kata para ulama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kedua yang diperintahkan asalnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-ibrah tentunya kembali untuk umatnya. Dan kita harus mengingat bahwa apa yang Allah perintahkan ini bukan berarti hanya cukup bagi kita untuk mengucapkan, tetapi tentunya meyakini dan menjadi motivasi bagi kita untuk berdoa kepada Allah dalam doaul ibadah atau doaul masalah. Jadi katakan, Qul, katakan wahai Muhammad, huwa Allah, dialah Allah, ahadun, satu-satunya. Sebelum disebutkan kata ahad, disebutkan kata-kata Allah. Dan kita sudah mengetahui keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allah adalah al-ma'luh al-mustahiq li jami'il ibadah, yang disembah, yang berhak dengan seluruh ibadah
semua dari bagian ibadah hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersifat seperti ini adalah ahad, satu-satunya. Sehingga kata Syekh di sini, beliau menyatakan ahadun ay mutawahhidun bi jalalihi wa 'azamatihi. Satu-satunya, mutawahhidun bi jalalihi, dengan seluruh keagungannya, wa 'azamatihi, dan seluruh kebesarannya. Laisa lahu mathil, tidak ada satupun yang bisa menyerupai, dan tidak ada satupun yang serupa. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai, dan juga tidak ada satupun atau tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah dikatakan ahadun, dan merupakan nama Allah. Dan keesaan Allah ini tentunya benar-benar keesaan yang menunjukkan keagungan dan kebesaran secara mutlak, dan ini merupakan sifat kesempurnaan. Walaysa lahu syarikun, dan juga tidak ada satupun atau tidak ada serikat satupun yang boleh disyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum perhatikan, ahadun, satu-satunya yang memiliki sifat kebesaran dan keagungan daripada seluruh maknanya, dan tentunya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, semuanya adalah indah, sempurna, dan mulia. Dan tentunya yang bersifat seperti ini hanyalah Allah. Tidak ada serupa, tidak ada yang menjadi sekutu baginya secara mutlak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mutawahhidun bi jalalihi, satu-satunya yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Jadi ditegaskan kembali oleh beliau, mutafarridun bil jalali wal 'azamah. Benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, satu dalam keagungan dan kebesaran. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini yaitu kalimat ahad atau kata-kata ahad. Ketika seorang memahami dengan sepenuh hatinya, maka dia diberi untuk mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah. Dibimbing kita untuk memahami bahwasanya hanya Allah yang memiliki hakul uluhiyah yang berhak untuk disembah. Ketundukan semua manusia, ketundukan semua makhluk, ketika diiringi barakallahu fikum dengan pengagungan terhadap Allah, ketika diiringi barakallahu fikum dalam membesarkan Allah, ini adalah gerakan seorang muwahhid.
Setiap kali dia dikatakan, kenapa kamu tunduk kepada Allah? Kenapa kamu bersujud kepada Allah? Kenapa kamu memberikan hartamu, jiwamu, darahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita akan menjawab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keagungan, kebesaran. Allah Ahad, Allah satu-satunya zat yang benar-benar memiliki kebesaran dan keagungan, sehingga benar-benar dia merasakan bagaimana hinanya dia, keردinnya dia. Dan ketika kita menghinakan diri kita kepada Allah, itulah kemuliaan dan kemenangan. Tetapi sebaliknya para pelaku, ketika seorang tunduk kepada manusia, menghinakan dirinya di hadapan manusia, menghinakan dirinya di hadapan manusia, maka sungguh kita khawatirkan. Tatkala dia menghinakan dirinya, tatkala dia tunduk kepada manusia, maka dia akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim, dan dia beriman, mereka adalah orang yang tinggi, mereka adalah orang yang mulia. Karena dia telah bersandar kepada yang maha besar, Ahad. Allah katakan, janganlah engkau takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa antumul a'laun, kalian adalah orang yang tinggi. Sifat tinggi yang Allah gelarkan kepada hamba-Nya tatkala dia menghinakan kepada Ahad, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia merasakan tentang keagungan Allah, besarnya Allah, besar sifatnya, besar zatnya, sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk pelajaran yang besar tentunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika beliau bertadabbur, keluar beliau dari rumahnya, kemudian menatapnya, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh la ayat. Maka subhanallah, yang menjadikan beliau menangis tentunya tatkala membaca ayat ini, tatkala menatap ke langit, kekuatan tauhid seorang hamba. Ketika dia meyakini bahwa Allah Ahad, satu-satunya menciptakan semuanya, benar-benar Allah Maha Agung, Maha Besar. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia dan tidak memiliki hikmah. Setelah itu ditekankan lagi, setelah kita memahami firman Allah, qul huwallahu ahad, maka selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita, Allahus Samad. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad. Apa makna dari As-Samad? Coba perhatikan perkataan Ibnu Abbas yang dinukilkan. As-Samad, kata Ibnu Abbas, al-kamilu fi ilmi,
al-kamilu fi hilmih, al-kamilu fi izzatih, al-kamilu fi qudratih. Kata beliau, as-samad adalah al-kamil, yang sempurna fi ilmi, dalam pengetahuannya. Artinya Allah adalah alim, Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan kelak apa yang akan terjadi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi apapun yang di bumi atau yang di langit. Sempurna tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barakallahu fiikum, apakah si fulan di surga ataukah di neraka, sudah Allah ketahui. Karena Allah itu adalah as-samad al-kamil fi ilmih. Kemudian juga Allah al-kamil fi ilmih, Allah maha sempurna dalam kelembutan. Subhanallah. Diajarkan kepada kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna dalam ilmu kelembutannya terhadap Subhanallah. Coba ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah berkehendak untuk mengazab kita, yang baik, yang jelek, yang kafir, semuanya Allah azab. Makanya Allah tidak pernah berbuat zalim, dan itu bukan kezaliman. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kita adalah milik Allah. Tentunya dalam alam pikiran kita yang pendek ini pun kita bisa paham bahwa ketika seseorang itu berkuasa, dia berhak melakukan apa saja terhadap apa yang dikuasainya. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Ada kekuasaan makhluk tentunya adalah kekuasaan yang sifatnya sangat minim. Tetapi kekuasaan Allah mutlak, sempurna. Allah yang menciptakan kita dari adam ila wujud, dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan, mematikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala-galanya yang di langit dan yang di bumi, milik Allah. Kalau Allah berkenan untuk mengazab, kita milik Allah, hak Allah. Tapi subhanallah, Allah itu al-kamil fi ilmi. Allah menginginkan kebaikan atas kita. Allah menginginkan kepada kita untuk kita masuk ke surga, pulang ke kampung halaman kita yang telah akan Allah wariskan kepada hamba-hamba yang beriman. Benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui fulan fil jannah, fulan fil nar. Tetapi itu semuanya adalah ghaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kita tidak mengetahui apakah kita, tempat kita di mana, kita tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya meminta kepada semoga Allah masukkan kita ke surga. Sesuatu yang telah Allah tentukan sifatnya baik. Tetapi Allah al-kamil fi ilmih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bimbingan kepada kita. Ahlul jannah
penduduk surga. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beramal saleh. Mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah. Mereka adalah orang yang mengagungkan Allah. Kita ikut jalannya. Ketika kita sudah ingatkan jalannya, ini jalan surga, ini jalan yang akan menghantarkan kepada surga, kita ikuti. Kenapa? Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak akan mengingkari daripada janjinya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan petunjuk atas jalan kami. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan al-qudrah al-ikhtiyariyah, kemampuan untuk memilih, merasakan, membaca. Subhanallah, Allah al-kamilu fi ilmi. Dan ini semuanya sekarang kembali kepada kita. Apakah kita menempuh jalan ahlul jannah? Nasallallahu alaihi, atau sebaliknya seseorang itu memilih jalan menuju neraka. Wa nasallallahu alaihi wa na'udzubillah. Dan kita merasakan kita ada Al-Quran, inilah jalan ahlul jannah. Di sana ada at-taqarrubat atau al-qurubat, di sana ada at-ta'at, tapi di sana juga dikabarkan tentang ancaman Allah, dan inilah peringatan. Al-kamilu fi izzatih, yang sempurna di dalam kemuliaannya. Allah adalah Al-Aziz, perkasa. Al-kamilu fi qudratih, dan yang maha sempurna dalam kemampuannya. Allah itu qadir, tidak ada satupun. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau Allah menginginkan, maka Allah menyatakan kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya ikhwah yang mengingatkan kepada kita untuk benar-benar menyandarkan kepada Allah setelah kita tahu bahwasanya Allah itu sempurna dalam segala jalannya, dalam sifatnya, sehingga kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, dengan ini para ulama yang lain mentafsirkan, ketika seorang memahami daripada kesempurnaan Allah, maka semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samad, bergantung kepada Allah, yang bergantung kepada semua urusan. Tidak ada satupun yang lepas daripada ketentuan Allah. Makanya ikhwatullah, dari sini kita, ketika kita paham, akan lebih mudah tatkala kita bertawakal kepada Allah. Akan lebih tenang tatkala kita bertawakal kepada Allah, menyandarkan kepada Allah. Setelah kita melakukan asbab yang Allah perintahkan, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kenapa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah? Karena Allah as-samad, kepadanya kita menyandarkan semua urusan kita. Dan bedanya tentunya, ketika orang menyandarkan kepada Allah yang dibangun karena tauhid, ini Allah akan berikan kepadanya tarbiyah khasah. Allah akan berikan sesuatu yang sangat khusus untuk hambanya.
Allah akan memberikan perwalian secara spesial untuk hamba itu. Benar Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya, yang muslim, yang kafir, jinnuhum wa insuhum, semuanya. Tetapi tentunya hamba-hambanya yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan perlakuan yang tentunya khusus baginya. Sehingga di sini sebagian para ulama menyatakan bahwa as-samad alladhi tasmadu ilaihi al-khalaiq fi jawaihiha, yang mana seluruh makhluk ini menyandarkan, hakikatnya menyandarkan semua kebutuhannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya ikhwah. Sombongnya manusia pada tingkatan dia mengingkari adanya Allah, tapi kadang-kala di suatu kala dia tidak bisa mengingkari kata hati yang ada dalam dirinya, tapi yang sudah tertutupi tentunya dengan sombong, sebagaimana terjadi pada Walid bin Mughirah ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia tahu, dia yakin itu adalah benar, yakin adalah as-samad. Karena manusia dengan keberadaannya, dengan apa yang ada dalam kehidupannya, tentunya dia akan berjalan sendirian, tapi semuanya itu sudah tertutupi dengan kekufurannya. Makanya kadang-kadang sebagaimana Walid bin Mughirah ketika dia takut mendengarkan ancaman Rasulullah, kamu akan mati dalam peperangan, dalam perang Badar, dia yakin pasti benar apa yang dikabarkan Rasulullah ini, yakin bahwa dia akan mati. Maka ketika perang dia tidak mau berangkat, tidak mau berangkat. Tapi orang Arab tentunya tahu bagaimana mengembalikan sifatnya sebagai orang Arab, apalagi dari kalangan Quraisy, petinggi Quraisy yang pernah kita sampaikan kepada antum, sangat aib dan sangat hina bagi mereka kalau dipadankan atau bahkan mendapatkan perilaku sebagaimana wanita. Itu adalah peperangan bagi mereka. Ketika bujuk rayu sudah tidak mempan untuk mengajak Walid bin Mughirah perang, tetap dia tidak mau, walau dia mendukung dengan penataannya. Maka jalan terakhirnya adalah hadiah kain sutra dan minyak wangi wanita. Kamu tidak perang, terimalah dia. Maka kembali dan memang apa yang Allah janjikan itu benar. Gengsinya bahwa itu demikian tinggi, sehingga ketika dihadiahkan seperti ini bangkit akan mengajukan peperangan lagi. Allah musta'an. Orang-orang komunis yang mengingkari adanya Allah, tapi kadang-kadang apa yang mereka lakukan aneh. Sekurang-kurangnya orang-orang penganut komunis berbaris di hadapan patung Lenin menginginkan cipta. Subhanallah. Ini adanya mengharapkan kebaikan untuk syaitan Lenin ini. Barakallahu fiik. Mereka katakan oleh para ulama, orang pada setiap orang sebenarnya dia tidak bisa mengingkari tentang tidak adanya Allah, pasti, karena Allah adalah As-Samad.
Sehingga kata Syu'thaimin diringkaskan makna as-samad, anna jami'al makhluqat muftakirratun ilaih, bahwasanya setiap dan seluruh makhluk ini semuanya membutuhkan Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Apakah itu arsy, apakah itu al-ma', apakah itu al-kursi, apakah itu surga, neraka, para malaikat, alam semesta, langit-langit dan isinya, bumi dan isinya, semuanya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan demikian oleh Syaikhul. Wallahi ya ikhwah, kalau kita memahami as-samad dengan makna yang seperti ini, hilang upaya kita untuk memikirkan sebagaimana dipikirkan orang-orang Asy'ariyah ketika mereka memahami tentang al-istiwa. Ketika kita meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka orang-orang Asy'ariyah ketika membantah, mereka menyatakan, oh berarti kalau kita menyatakan Allah di atas arsy, di atas langit, berarti Allah membutuhkan. Kata mereka, ini menunjukkan kebodohan terhadap makna as-samad. Alasan mereka ketika mereka menyatakan atau mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, karena kalau istiwa secara langsung ada barang di bawahnya, kemudian Allah beristiwa di atasnya, berarti Allah membutuhkan. Ini keterkaitan hukum rasul yang tentunya jauh daripada subhanallah pemahaman tauhid. Kita meyakini ketika Allah beristiwa itu adalah menunjukkan tentang ulumullah, tingginya Allah. Allah itu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan Allah membutuhkan, bahkan arsy itu membutuhkan Allah, bahkan langit membutuhkan Allah. Bukankah Allah yang menciptakan langit? Bukankah Allah yang menciptakan arsy? Dan semua di atas nama yang diciptakan pasti membutuhkan kepada Zat yang telah menciptakannya. Langit yang Allah ciptakan bighairi amalin tarawnaha, dan lihat langit demikian kokohnya, besarnya, tegak dengan tanpa tiang. Mungkin kalau kita ditanya langit, seakan-akan ya mungkin di atas kita, yang hijau ini mungkin langit, mungkin demikian. Tapi barakallahu fiik, langit dengan tingkatan-tingkatannya yang Allah sebutkan adalah bangunan yang sangat besar, sangat luas, dan Allah ciptakan dengan tanpa tiang. Tentu ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barakallahu fiikum, segalanya berjalan dengan tuntunan Allah. Matahari ketika terbit dari arah timur, mereka terbit tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua membutuhkan Allah. Maka dia menutup dengan menyatakan anna jami'al makhluqat muftakiratun ilaih. Demikian ikhwani fillah penggalan daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah. Dan yang harus kita ingat
bahwa ketika kita memahami tentang as-samad, maka tidak perlu kiranya bagi kita untuk berkecil hati tatkala kita menyandarkan kepada Allah, karena Allah memiliki kekuasaan, sifat yang sempurna. Makanya seorang yang menyandarkan kepada Allah akan selalu berbesar hati, tidak pernah pesimis, seudon kepada Allah, tidak, karena dia yakin dia telah bersandar kepada Dan yang memerintahkan kepadanya untuk bersandar. Karena Allah ingatkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya dari kalam Allah, lam yalid wa lam yulad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.